Selamat pagi, perkenalkan nama saya Henry Marianto Wau. Saya salah satu siswa SMA Lentera Harapan W Pengubuan tahun pelajaran 2024-2025. Hari ini saya akan menjelaskan cara meningkatkan hasil lompat jauh gaya menggantung untuk memenuhi tugas ujian sekolah, mata pelajaran PJOK, materi simulasi, perlombaan atletik, cabang lompat jauh. Sebelum saya menjelaskan cara meningkatkan hasil lompat jauh, saya akan mencoba menganalisa terlebih dahulu kesalahan umum yang sering terjadi dalam lompat jauh gaya menggantung. Karena hal inilah yang menjadi latar belakang penyebab seorang atlet lompat jauh gaya menggantung sering kurang maksimal, bahkan gagal. Adapun kesalahan yang sering terjadi dalam lompat jauh antara lain, yang pertama ada teknik awalan. Ada 4 kesalahan umum yang berada di teknik awalan. Yang pertama ada jarak awalan terlalu dekat. Yang kedua, memperlambat lari saat mendekati papan. Yang ketiga, merubah langkah. Dan yang keempat, memperlambat sprint atau sprint yang kurang maksimal. Dan yang kedua, ada pada teknik menumpu. Ada 3 poin kesalahan umum yang ada pada teknik menumpu. Yang pertama ada tolakan yang tidak menggunakan kaki yang terkuat. Yang kedua ada kaki melewati papan tolakan. Dan yang ketiga, kaki tidak menginjak papan tolakan. Yang ketiga ada pada teknik melayang. Ada 2 poin kesalahan umum yang ada pada teknik melayang yang saat akan melakukan lompat jauh. Yang pertama, posisi kedua tangan yang tidak menggantung. Dan yang kedua, daya ledak yang kurang maksimal. Dan yang keempat, ada pada teknik mendarat saat akan melakukan lompat jauh. Ada 2 poin kesalahan umum dalam teknik mendarat. Yang pertama ada kaki mendarat secara bergantian atau tidak mendarat dengan 2 kaki. Yang kedua ada posisi badan diletakkan ke belakang. Untuk teknik awalan ada 4 poin. Yang pertama, jarak awalan antara 25 sampai 50 meter. Yang kedua, mempercepat lari saat mendekati papan. Yang ketiga, menjaga langkah agar tidak berubah. Dan yang keempat, latihan sprint 50 meter. Untuk teknik menumpu ada 3 poin. Yang pertama, menumpu menggunakan kaki terkuat. Yang kedua, latihan naik turun tangga. Dan yang ketiga, berlatih menyesuaikan kaki dengan papan tolakan. Untuk teknik melayang ada 2 poin. Yang pertama, memposisikan kedua tangan menggantung saat akan melayang. Yang kedua, lompat kangkang melewati minimal 3 rintangan bolak-balik untuk meningkatkan daya ledak. Teknik mendarat ada 3 poin. Yang pertama, mendarat menggunakan kedua kaki secara bersamaan atau sejajar. Yang kedua, kedua lutut ditekuk saat mendarat. Yang ketiga, menjatuhkan badan ke depan setelah mendarat. Untuk meningkatkan hasil lompat jauh gaya menggantung, selain memperbaiki kesalahan umum yang sudah saya jelaskan di atas, maka perlu membuat metode baru dengan menggunakan rintangan dari kardus bekas, ban bekas, kursi, atau meja. Buatlah segitiga sama kaki dengan ukuran 50 cm dan alas 40 cm atau ban mobil 1-2 ditumpuk berdiri. Letakkan salah satu rintangan yang dipilih tepat berjarak minimal 1 meter dari balok tumpuan. Selain itu, seorang atlet harus rutin juga melakukan beberapa latihan fisik berikut untuk meningkatkan hasil lompatan, antara lain latihan sprint 50 meter, lompat kangkang, dan naik turun tangga. Lalu sesudah memperbaiki kesalahan umum dalam lompat jauh gaya menggantung dan membuat metode baru untuk meningkatkan hasil lompatan, sekarang saatnya akan saya tunjukkan aplikasinya dalam bentuk simulasi perlombaan. Simulasi perlombaan dilakukan oleh siswa kelas 12 IPA dan IPS yang berjumlah 25 siswa yang terdiri dari 6 siswi putri dan 19 siswa putra. Siswa dibagi dalam 3 kelompok dengan jumlah siswi putri dibagi merata dalam setiap kelompok. Siswa memeragakan simulasi perlombaan dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota kelompok mendapatkan 3 kali kesempatan lompat.
Yang kedua, kelompok pertama bertindak sebagai peserta, dan kelompok kedua sebagai penyelenggara, dan kelompok ketiga sebagai penyedia perlengkapan perlombaan. Yang ketiga, bergantian peran hingga tiap kelompok melompat sebanyak 3 kali. Yang keempat, berikut video singkat contoh aplikasinya. Tiga kali tapi ambil yang tertinggi. Sama toh. Dan untuk mencapai hasil optimal dalam lompat jauh gaya menggantung, penting untuk menghindari kesalahan pada setiap tahap lompatan, seperti sprint yang kurang maksimal, tolakan yang tidak tepat, dan posisi tubuh yang salah saat mendarat. Kesalahan ini dapat mengurangi jarak lompatan sehingga perlu diperbaiki dengan metode latihan yang tepat. Beberapa latihan yang dapat membantu meningkatkan performa adalah lari 50 meter untuk meningkatkan kecepatan, lompat kangkang, dan latihan dengan rintangan untuk meningkatkan daya ledak, serta naik turun tangga untuk memperkuat otot tungkai. Dengan teknik yang benar dan latihan yang terarah, hasil lompatan dapat lebih maksimal dan efisien. Demikianlah penjelasan saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.